Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa memperkenalkan tentang diri saya dan mata kuliah yang saya ampuh. Perkenalkan, nama saya Suhendri. Hari ini bertugas di Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, dan mengampu mata kuliah Pendidikan Prasekolah. Pendidikan Prasekolah adalah mata kuliah wajib pada Prodi Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini 2 SKS dan mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran. Pembelajaran yang akan dicapai melalui mata kuliah ini adalah bahwa kita berharap mahasiswa mampu memahami secara komprehensif tentang konsep dan teori dasar tentang pendidikan prasekolah dalam berbagai sudut pandang keilmuan, baik dari sudut pandang keilmuan Islam dan umum, serta dapat mengaplikasikannya secara profesional pada lembaga pendidikan. Nah, dalam mata kuliah pendidikan prasekolah ini, mahasiswa akan dibersamai dengan berbagai macam topik pembahasan. Antara lain adalah mahasiswa akan diajak untuk memahami konsep dasar pendidikan prasekolah, kemudian akan diajak untuk memahami tujuan, fungsi, dan peran pendidikan prasekolah. Kemudian juga tak terlewatkan yaitu bagaimana mahasiswa mengerti dan memahami prinsip dan lingkup pendidikan prasekolah dan landasan dasar kebijakan pendidikan prasekolah, kemudian psikologi perkembangan belajar anak prasekolah, dan lalu yang juga sangat penting adalah pola bimbingan anak prasekolah, kemudian pengelolaan lingkungan belajar anak prasekolah, dan bagaimana peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan prasekolah. Dan yang luar biasa, yang tak boleh tak, dan ini menjadi pokok pembahasan kita adalah bagaimana kita bisa melakukan pendekatan dalam pendidikan prasekolah itu dengan baik itu pendekatan akademis maupun non akademis. Nah, ini adalah bahagian-bahagian yang tak terpisahkan dalam pembahasan pada mata kuliah pendidikan prasekolah. Di samping itu, pada bagian akhir, pendidikan prasekolah ini juga akan membahas tentang karakteristik program pendidikan sekolah prasekolah sekaligus kualifikasi dan peran tanda petik guru atau pendamping dalam pendidikan prasekolah. Dengan pembahasan-pembahasan yang demikian, maka diharapkan mata kuliah pendidikan prasekolah akan sangat membantu para mahasiswa dalam mempersiapkan diri memahami tentang pendidikan prasekolah. Bahkan lebih dari itu, harapannya adalah bahwa dengan mata kuliah pendidikan prasekolah ini, adik-adik mahasiswa yang terlibat dalam mata kuliah ini akan mampu untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pengelolaan pendidikan prasekolah, baik itu dikerjakan secara kolektif dalam lembaga pendidikan maupun ketika saat mereka menjadi bahagian masyarakat dan menjadi bahagian dari keluarga. Ini beberapa hal yang menjadi titik tekan dalam pembahasan pendidikan prasekolah, dan ini akan menjadi poin yang terus digali dan dikaji, sehingga harapannya adalah mata kuliah pendidikan prasekolah bukan hanya menjadi mata kuliah yang biasa saja, tapi menjadi mata kuliah yang luar biasa. Kenapa dikatakan bahwa mata kuliah pendidikan prasekolah itu menjadi penting dan luar biasa? Dikarenakan karena pendidikan awal, pendidikan mula-mula itu dimulai dengan pendidikan prasekolah. Bahwa pendidikan prasekolah, ketika pendidikan itu berhasil dan bisa dan berlangsung dengan baik,
akan memastikan bahwa proses pendidikan berikutnya akan bisa berjalan dengan baik. Karenanya, berikan perhatian yang cukup untuk kesuksesan pendidikan prasekolah, dan melalui mata kuliah pendidikan prasekolah, salah satu jalan untuk memastikan pendidikan prasekolah itu bisa berlangsung dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah pendidikan prasekolah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu dalam mata kuliah ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga perkuliahan yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas konsep dasar pendidikan prasekolah sebagai pertemuan kita kedua pada kesempatan ini. Dan sebagaimana kita tahu bahwa di pertemuan pertama kita telah mencoba untuk berbagi informasi tentang kontrak perkuliahan dan hal-hal apa yang kita lakukan selama satu semester ini. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar pendidikan prasekolah. Apa yang akan kita raih pada materi kita pada hari ini? Materi kita pada hari ini akan membahas tentang konsep pendidikan prasekolah itu, dan capaian pembelajaran yang ingin kita raih adalah bahwa kita berharap saudara-saudara mampu menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan prasekolah dari berbagai sudut pandang keilmuan umum dan Islam. Kenapa ada kajian keilmuan keislaman terkait dengan pendidikan prasekolah? Karena kita hari ini sedang berada di Fakultas Agama Islam di Prodi Pendidikan Agama Islam. Sehingga kajian tentang pendidikan prasekolah tidak hanya kita bahas dari sudut pandang keilmuan umum, tapi juga berbasis pada keilmuan Islam. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memadukan, untuk mengokohkan sudut-sudut pandang terkait dengan pendidikan prasekolah, sehingga saudara-saudara semua bisa memahami tentang pendidikan prasekolah itu dengan lebih utuh, lebih sempurna, dan akan memberikan dampak yang luar biasa dalam pengembangan pendidikan prasekolah ke depan. Ini yang menjadi dasar bahwa pendidikan prasekolah kita gali dari dua sudut pandang ini, dari sudut pandang umum dan dari sudut pandang Islam. Baik, saudara-saudara sekalian, ketika kita ingin mendalami tentang pendidikan prasekolah, maka kita harus memahami lebih dulu tentang apa definisi dari pendidikan prasekolah itu. Nah, ada dua frasa yang hari ini disandingkan dengan kata pendidikan prasekolah. Yang pertama adalah pendidikan itu sendiri, yang kedua adalah prasekolah. Apa makna pendidikan? Pendidikan itu bermakna bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang kita lakukan dalam rangka untuk mewujudkan pendidikan yang sempurna untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada diri anak, sehingga anak-anak itu akan menjadi pribadi yang aktif, yang baik, dan yang benar. Nah, itu makna dari pendidikan, meskipun tentu banyak makna lain yang diberikan untuk mendefinisikan makna pendidikan. Lantas apa makna prasekolah? Jadi kalau prasekolah, saudara-saudara sekalian, itu bermakna bahwa pra itu adalah sesuatu yang sebelum. Sekolah itu adalah masa sekolah sesungguhnya. Jadi kalau kemudian pendidikan prasekolah itu diberikan definisi secara sempurna, maka kita akan dapat menyimpulkan bahwa pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diberikan kepada anak sebelum masa sekolah. Nah,
saudara-saudara sekalian, pendidikan prasekolah dalam literatur juga dikenal dengan sebutan pendidikan anak usia dini. Nah, apa itu pendidikan anak usia dini? Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Ini definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi ada beberapa kata kunci. Nah, kata kunci pertama adalah bahwa pendidikan anak usia dini atau yang dalam konteks ini adalah pendidikan prasekolah adalah merupakan upaya pembinaan. Pembinaan sejak lahir. Nah, ini kata kunci yang kedua. Nah, sampai kapan? Sampai usia 6 tahun. Melalui apa? Melalui rangsangan pendidikan. Untuk apa? Untuk tumbuh dan kembang jasmani dan rohani. Tujuannya apa? Agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, di sini titik tekan dari pendidikan prasekolah dan pendidikan anak usia dini. Nah, saudara-saudara sekalian, terkait dengan hal ini, kenapa pendidikan prasekolah itu menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang harus kita dalami, menjadi sesuatu yang harus kita coba berikan perhatian lebih. Karena menurut Bloom, dalam sebuah ungkapannya, Stability and Change in Human Characteristic, beliau menyebut bahwa anak-anak di usia awal itu berada dalam usia yang kita kenal dengan golden age. Jadi usia emas. Nah, belum menyatakan bahwa 0 sampai 4 tahun ada 50% kemampuan belajar seseorang. Jadi artinya kemampuan belajar seorang anak itu amat ditentukan 4 tahun pertama dari kelahirannya. Ini menunjukkan bahwa saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh lengah di masa ini sehingga kita bisa memberikan intervensi pendidikan yang lebih baik buat anak-anak kita. Nah, sementara 4 tahun berikutnya, saudara-saudara sekalian, ternyata hanya 30% saja bahwa yang bisa dikembangkan oleh kita untuk mengintervensi seorang anak dalam pembelajaran itu cuma 30% saja. Nah, di atas itu, saudara-saudara sekalian, 8 sampai 18 tahun hanya 20% saja yang bisa dikembangkan untuk diintervensi terhadap anak mendapatkan pendidikan. Nah, inilah yang harus kita ketahui agar apa? Agar kita punya fokus. Kita fokus terhadap pendidikan anak-anak usia dini, pendidikan prasekolah. Nah, saudara-saudara sekalian, berikutnya terkait dengan golden age itu ternyata ada beberapa fase ya, ada beberapa masa yang menjadi bahagian tak terpisahkan untuk kita dalami. Bahwa ada masa pendidikan terpenting. Apa itu? Yang pertama adalah pralahir, bahwa seorang anak sebenarnya telah mengalami pendidikan ketika berada di dalam kandungan ibunya. Itu dia. Yang kedua adalah baduta, bayi 2 tahun. Jadi masa usia 0 sampai 2 tahun. Nah, yang ketiga adalah prasekolah. Nah, meskipun memang ada perbedaan pandang, yang hemat saya disinilah kita untuk coba menyamakan persepsi bahwa ada yang memaknai prasekolah itu usianya 2 sampai 4 tahun. It's no problem dalam perspektif keilmuan, tapi kita mau tegaskan bahwa prasekolah itu sejatinya adalah masuk dalam kategori yang kita kenal dalam pendekatan Islam yang akan kita bahas nanti, yaitu bahwa dia berawal dari bahkan sebelum kelahiran. Yang kemudian ada prasekolah lanjut, itu usia 4 sampai 6 tahun, dan sekolah awal masa usia 5 sampai 8 tahun. Nah, intinya apa, saudara-saudara sekalian? Intinya adalah bahwa pendidikan awal itu adalah landasan dasar untuk sukses hidup di masa dewasanya.
gagal di masa awal, maka gagal di masa berikutnya. Disinilah pentingnya pendidikan prasekolah itu untuk diberikan perhatian serius. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam Islam, saudara-saudara, bahwa sebagai sebuah agama, Islam dengan Al-Quran sebagai dasar pijakan, begitu juga dengan hadis, itu memberikan informasi yang kuat betapa amat pentingnya pendidikan prasekolah itu. Nah, salah satunya adalah yang disebut dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat yang ke-9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Apa artinya, saudara-saudara? Dan hendaklah kamu takut kepada Allah karena meninggalkan generasi sesudah kita, sesudah kamu adalah generasi yang lemah. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nah, ini adalah sebuah formula yang merupakan dasar pijakan betapa pentingnya pendidikan. Dan yang lebih dari itu adalah betapa pendidikan prasekolah menjadi dasar pendidikan awal yang harus kita pertimbangkan, kita lakukan untuk kita kembangkan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, karenanya dalam Islam kita coba untuk memahami pendidikan prasekolah itu lebih utuh. Apa itu? Bahwa pendidikan prasekolah itu dimaknai dengan 6 poin penting. Yang pertama adalah pendidikan prasekolah itu bahkan dimulai saat seorang memilih pasangan. Jadi saudara-saudara, bahwa ketika orang ingin mendapatkan generasi yang terbaik, maka dia harus memilih pasangan yang terbaik. Tanpa itu, maka kita akan menghasilkan generasi yang lemah. Nah, mungkin kita sudah tahu nih, saudara-saudara juga sudah paham nih, ada hadis Nabi SAW yang menyebut bahwa latar belakang atau alasan orang memilih pasangan itu ada 4. Yang pertama itu dikarenakan alasan cantiknya, dikarenakan alasan hartanya, dikarenakan alasan nasabnya, keturunannya, dikarenakan alasan agamanya. Dan hadis menyebut bahwa kalau memilih pasangan, pilih yang utama itu menjadi dasar. Alasan adalah karena agamanya. Kenapa? Karena akan berakibat baik ujungnya. Maka ketika baik agamanya dalam pasangan, sebetulnya dia sedang mempersiapkan generasi yang terbaik sesudahnya, dan itu adalah bahagian dari persiapan untuk menghasilkan generasi emas dan bagian dari pendidikan prasekolah itu sendiri. Nah, yang kedua, bahwa pendidikan prasekolah itu didasarkan pada ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang perlu saudara ketahui bahwa Quran dan hadis itu menyebut bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, baik laki-laki maupun perempuan. Dan dimulai kapan? Dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, masa buayan itu adalah masa emas, dan masa emas itu ditegaskan oleh hadis sebagai masa dimulainya pendidikan itu. Oke. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, bahwa pendidikan adalah bahagian cara untuk memelihara fitrah agar anak bisa menjadi pribadi yang diridhai Allah sekaligus berbahagia dunia akhirat. Ini menjadi penting untuk pendidikan prasekolah, bahwa pendidikan awal yang diberikan adalah untuk menjaga fitrah mereka menjadi lebih baik, menjaga fitrah mereka agar bisa berkembang dan tumbuh dengan baik. Nah, yang ketiga, yang keempat, saudara-saudara sekalian, bahwa materi atau kurikulum dalam pendidikan prasekolah dalam konteks pemahaman Islam itu sejatinya adalah materi dasar ajaran Islam itu sendiri. Apa itu? Tentang akhlak, tentang akidah, dan itu menjadi bahagian yang tak terpisahkan yang harus terus-menerus diberikan kepada anak-anak, terutama di masa usia awal mereka, di usia-usia dini mereka. Dan yang perlu kita ingat bersama bahwa dalam konteks metode pengajaran pendidikan prasekolah
yang harus ditonjolkan adalah keteladanan, pembiasaan, latihan, permainan, nyanyian dan sebagainya, karena itu adalah bahagian dari cara yang tak bisa tak ditawar, harus dikerjakan saat kita mendampingi anak-anak pada masa usia prasekolah. Terakhir, saudara-saudara sekalian, bahwa dalam melakukan evaluasi tentang proses pembelajaran pendidikan prasekolah, yang harus dilakukan adalah melalui pengamatan. Jadi orang tua, guru harus mengamati apa yang telah tumbuh dan telah berkembang pada diri seorang anak dalam masa awalnya yang dilihat dari sudut pandang keislaman. Bagaimana keyakinannya kepada Allah, bagaimana akhlaknya, bagaimana konteks dia bisa menirukan perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, karenanya pada bagian akhir perkuliahan kita, saya ingin menegaskan satu kata yang perlu untuk kita ingat. Ini konsep dasar tentang pendidikan prasekolah. Apa itu? Ketahui bahwa seorang anak lahir sejatinya telah diberikan oleh Allah dengan berbagai potensi. Tetapi lingkungan memberi peran sangat besar dalam pembentukan sikap, kepribadian, dan pengembangan kemampuan anak. Karenanya dibutuhkan sentuhan-sentuhan yang luar biasa, rangsangan-rangsangan yang baik. Agar apa? Agar muncul sikap kepribadian yang baik pada diri anak. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulan perkuliahan kita pada pertemuan kedua ini adalah bahwa pendidikan prasekolah sejatinya merupakan upaya semua kita dalam memfasilitasi perkembangan dan belajar anak sebelum anak itu lahir sampai dengan masa usia sekolah, melalui penyediaan berbagai macam pengalaman dan rangsangan yang bersifat mengembangkan, terpadu, dan menyuruh sehingga anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal, seimbang antara ilmu dan amal untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kesimpulan perkuliahan kita pada kesempatan ini, konsep pendidikan prasekolah, konsep dasar pendidikan prasekolah. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu di pekan yang akan datang untuk membahas terkait dengan materi-materi yang lainnya. Terima kasih atas atensi semuanya. Terima kasih atas semangat yang luar biasa untuk pendidikan prasekolah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.